Ya, kelas ini diajar oleh tiga dosen. Jadi saya yang ketiga. Bagian saya adalah menjelaskan bagaimana akuntansi untuk masing-masing account yang saya sebut di current liabilities, atau bahasa di buku lain ada juga yang menyebut short term liabilities. Kemudian atau bahasa Indonesianya jangka pendek, utang jangka pendek. Kemudian utang jangka panjang yang kedua, terakhir ada ekuitas. Jadi tiga yang saya sebutkan ini adalah kalau Anda lihat di laporan posisi keuangan atau di balance sheet neraca, itu ada di sisi yang eh, belah kiri lah, atau di sisi kredit. Jadi kalau Anda sudah belajar tentang kas, piutang, jadi cash, account receivable, kemudian juga fixed assets, inventory, itu ada di semua di sisi aset. Semua di sisi aset yang ada di sebelah kiri kalau kita lihat. Kalau di sebelah kanan adalah yang di sisi normal, itu adalah kanan atau di sisi sebelah kredit. Jadi saldo normalnya untuk utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas adalah kalau bertambah dia akan ada di sebelah kredit. Gitu ya. Dia akan ada di sebelah kredit. Nah, oke. Em, saya akan mulai dari PowerPoint dulu. Oke, oke. Ini bab 10, chapter 10 itu untuk current liabilities. Current liabilities berarti secara definisi current itu apa? Jadi current liability adalah a debt that a company expect to pay within 1 year or the operating cycle, whichever is longer. Sederhananya adalah um, kewajiban dulu ya, kewajiban secara umum. Kewajiban itu timbul pada saat kita memiliki sesuatu yang harus dibayar atau dilunasi kepada pihak lain yang timbul karena kita sudah menerima sesuatu barang atau jasa. Jadi kalau ada dua pihak yang bertransaksi, kewajiban itu timbul karena kalau kita sudah menerima sesuatu barang atau jasa, tapi kita belum membayarkan, itulah timbulnya liability atau hutang. Nah, ini dalam satu operasi perusahaan atau 1 tahun ke depan. Artinya, secara posisi yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan, dia akan ada di posisi current liability. Berarti dia ada di paling atas. Nah, kalau lebih dari 1 tahun masih ada hutang juga, hutang jangka panjang, hutang bank, hutang obligasi, itu berarti lebih dari 1 tahun, berarti dia ada di bawahnya. Oke, berarti kalau yang akan jatuh tempo lebih dahulu itu didahulukan. Jadi seperti kalau misalnya kita punya hutang, kewajiban, penuhi dulu kewajiban kita yang jangka pendek. Yang jangka panjang ya nanti menyusul sesuai dengan prioritas pembayarannya. Oke, jadi nanti kalau kita punya hutang 5 tahun ke depan, nah berarti kan ada setahun yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan kan? Within 1 year jatuh tempo. Berarti bagian dari 1 tahun yang akan jatuh tempo itu kita taruh di sisi current liability. Tapi untuk yang tahun kedua sampai kelima itu ada di long term liability. Oke. Nah, contohnya apa saja current liabilities ini? Current liabilities pertama adalah notes payable. Notes payable atau bahasa Indonesianya adalah hutang uh, wesel bayar. Artinya wesel bayar ini perusahaan menyatakan bahwa dia akan membayar kepada pihak lain karena dia sudah menerima pinjaman uang. Dia bersedia, nanti saya bayar ya 3 bulan lagi, sebulannya berapa bunganya. Tapi dia udah menerima pinjaman. Oke, nanti dilihat. Berikutnya account payable. Account payable atau bahasa Indonesia hutang usaha. Ya, hutang usaha itu kalau perusahaan manufaktur, hutang usahanya timbul karena dia membeli supplier, membeli material atau bahan baku dari supplier misalnya. Kalau perusahaan dagang, dia membeli barang dagangan yang sudah jadi, dia jual kembali. Berarti dia juga punya hutang usaha.
Berikutnya unearned revenue. Nah, ini kalimatnya bahasa Inggrisnya agak sedikit unik, tapi yang jelaskan gini. Saldo normal revenue ada di sebelah kredit. Artinya kalau saya sudah misalnya saya menjual produk yang saya miliki, saya serahkan kepada pembeli, berarti saya bisa ngaku itu sebagai revenue. Berarti ada kewajiban yang saya sudah serahkan, oke, kepada pembeli, berarti sudah bisa revenue. Tapi kalau unearned revenue, unearned revenue, revenue yang belum bisa diperoleh atau belum boleh diakui karena dia sudah menerima dulu atau bentuknya adalah kita menerima sesuatu di muka, sudah menerima lebih dahulu. Jadi kita misalnya gini, Anda mau pergi ke Jogja, Anda pesan hotel, Anda pesan tiket pesawat, Anda bayar dulu tuh di depan tuh. Mungkin Anda perginya ke Jogjanya masih 2 bulan lagi. Berarti hotel dan tiket pesawat bagi si perusahaan semakin banyak orang yang membeli tiket lebih awal, tiket pesawat, tiket hotel, berarti dia punya kewajiban yang harus dipenuhi nanti pada saat orang tersebut ingin menginap atau terbang. Artinya pada saat menerima uang dari customer untuk jasa atau barang yang belum diserahkan, karena memang waktunya belum, maka diakui sebagai unearned revenue. Pendapatan yang belum dihasilkan atau diperoleh. Uangnya sudah diterima, bisa jadi. Perusahaan tersebut, hotel sudah menerima uang Anda, tiket airlines sudah menerima uang Anda, tapi mereka belum menerbangkan Anda atau Anda belum menginap. Jadi belum bisa diakui sebagai revenue karena memang hotel tersebut belum memberikan kamar kepada untuk menginap. Atau airlines belum memberikan tiket, sorry, memberikan kursi penumpang pada Anda belum terbang. Prinsipnya seperti itu ya. Oke. Yang berikutnya accrued liability. Oke, kewajiban yang kita akui tapi belum dibayar, belum lunasi. Misalnya gini, saya di UNJ, saya bekerja 1 bulan. UNJ akan membayarkan gaji saya nanti tanggal 1, setiap tanggal 1. Artinya selama sebulan UNJ sudah menerima kontribusi dari saya, baik itu mungkin pikiran, tenaga, dan sebagainya, atau karyawan yang lain. Tapi UNJ belum melakukan kewajibannya. Berarti dari dua pihak yang bertransaksi, UNJ sudah menerima sesuatu, tapi UNJ belum membayarkan sesuatu. Nah, semua yang sifatnya accrual, accrued, artinya diaccrue, diakui, berarti ini adalah konteksnya perusahaan mengakui dia masih punya hutang. Tapi utang itu akan terpenuhi, diselesaikan pada saat jatuh, pada saat waktunya, pada waktunya. Misalnya gini, saya 31 Desember, eh, bulan Desember saya sudah bekerja di UNJ. UNJ baru akan membayarkan di tanggal 1 Januari. Berarti selama sebulan UNJ bulan Desember sudah menikmati itu berupa pikiran saya, kontribusi bukan fisik dan sebagainya. Artinya selama bulan tersebut UNJ sudah menerima sesuatu, tapi dia belum membayarkan sesuatu. Membayarkannya kapan? Tanggal 1. Berarti tanggal 1 itu kan sudah lewat waktu kan? Sudah lewat tahun baru. Oke, di tahun baru. Artinya tugasnya fakultas, tugasnya perusahaan atau dalam hal ini misalnya UNJ, akui dulu bahwa kamu sudah menikmati kontribusi pikiran atau tenaga, tapi belum mengakui pembayaran, belum melakukan pembayaran. Akui dulu punya hutang. Maka contohnya di sini yang pertama adalah tax payable. Kalau ada hutang pajak, berarti juga sama. Oh, tadi saya contohnya yang salary and wages, gaji dan upah. Kerjanya sudah, tapi belum dibayar. Perusahaan nggak boleh ngakui nggak punya hutang. Punya dia hutang karena memang karyawan sudah bekerja. Berikutnya tax payable. Tax payable itu berarti ada banyak macam nih pajak ya. Misalnya Anda pergi, eh, Anda ke bioskop, Anda bayar pajak pembangunan kepada Pemda. Anda beli sepatu, misalnya di toko sepatu, karena PPN 11%. Berapa tahun lalu PPN-nya 10%. Nanti tahun depan katanya jadi 12%. Nah, itu kenaikan-kenaikan itu yang mungkin menjadi concern masyarakat. Nah, intinya adalah, oh saya bekerja di UNJ, saya dipotong gajinya oleh UNJ untuk pembayaran pajak. Jadi,
pihak perusahaan atau mungkin UNJ contohnya, kalau dia menjadi pemotong pajak, tugas dia adalah menyetorkan kembali. Karena uang itu bukan uang perusahaan atau UNJ. Memotong pajak berarti dia si UNJ atau perusahaan sudah memotong karyawan, gajinya karyawan. Tugas dia adalah menyetorkan kepada negara, kas negara. Dipotong, setor, potong, setor. Nggak boleh potong terus tidak disetor. Pada saat ada pemotongan tadi, tidak boleh diakui sebagai pendapatannya dia. Tapi itu adalah hutang, hutang pajak. Kenapa? Karena cuma numpang lewat aja. Dipotong, uangnya masuk. Nanti harus setorkan kembali. Oke, begitu juga PPN. Begitu juga semua. PPh tiga kalau misalnya ada konsultan, PPh dua dan sebagainya ya, semua. Berikutnya adalah interest payable. Interest payable nih, ini masih nyambung dengan notes payable. Artinya kalau ada uang yang dipinjam, digunakan dalam berapa bulan, tentu kalau sudah digunakan dalam konteksnya yang orang perusahaan yang konsepnya bunga, maka setiap bulan ada bunga yang memang harus dibayarkan. Karena sebagai jasa penggunaan uang yang dipinjamkan. Untuk itulah karena belum dibayar berapa bulan ke depan, maka di sanalah diakui dulu bahwa akan ada hutang hutang untuk bunga, beban bunga pada hutang bunga. Oke, kita lihat ya, kita lihat contohnya. Oke, sekarang berikutnya notes payable. Notes payable merupakan surat tertulis sebagai janji pernyataan. Oke, misalnya pinjam uang di bank, nanti dalam 3 bulan ke depan akan dibayarkan dilunasi. Nah, bikin tuh surat pernyataan supaya untuk menerima uang saat ini dan membayarkan kemudian. Nanti kita bisa lihat contohnya nih. Nah ya, nah ini contohnya. Misalnya ada First First Union Bank. Ini bank ini meminjamkan to lend 100,000 yen pada September 1 tahun 2025. Nah, ini PowerPoint terbaru ya. Jadi memang ini tahunnya tahun yang ke depan. Oke, anggaplah misalnya ini memang sekarang di tahun 2025. Tanggal 1 September berarti kan September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Nah, ini ada perusahaan yang enterprise dia meminjam 100.000. Bunganya 12%, masa pinjamnya adalah 4 bulan. 12% selalu bunga ditulis ini bunga untuk setahun, jadi annual interest. Jadi kalau misalnya hanya meminjam 4 bulan, berarti bunga realnya adalah 4 per 12 kali 12% alias 4% untuk 4 bulan atau 1% satu tahun. 1% satu bulan. Oke. Nah, mature-nya itu akan jatuh temponya tanggal 1 Januari di tahun berikutnya. Berarti tanggal 1 September pinjam uang, Oktober, November, Desember. Nah, Januari tanggal 1 dilunasi yang 100 ribunya. Plus bunga 4% tadi. Oke, jurnalnya. Cash, terima dulu ya. Terima pada cash pada notes payable. 100 ribu. Oke, gampang ya. Artinya di sini dia lah diakui bahwa perusahaan sudah menerima uang dan dia harus ada membuat surat tadi notes payable untuk pernyataan untuk membayar di beberapa bulan ke depan termasuk bunganya. Nah, bunganya 4% kali 12. 4% kali 12, 4% atau 4 per 12 kali 12%. Temulah 4.000. 4.000 adalah 4% dari 100.000. Nah, sekarang kan uang tadi sudah dipakai selama 4 bulan tuh. September, Oktober, November, Desember. Artinya jasa uang tadi sudah digunakan, maka seharusnya sudah diakui bunga itu sudah diaccrue atau diakui. Karena memang faktanya selama 4 bulan tersebut perusahaan sudah menikmati uang tersebut. Entah buat program kerja, modal kerja, atau pembayaran yang lain. Nah, tanggal 31 dia harus mengakui bahwa dia punya beban bunga. Kenapa diakui beban atau interest expense? Karena faktanya dia sudah selama 4 bulan sudah pakai tuh uang yang 100.000. Dan dia akui dia punya hutang bunga. Yang kapan dibayarkannya? Dibayarkannya tanggal 1 atau 1 hari kemudian. Oke, interest payable. Interest expense pada interest payable. Nah, baru tanggal 1-nya tinggal dibalik. Yang jelas dia harus bayar 100.000 plus 4.000 bunga. Oke, notes payable-nya dibalik 100.000, interest payable-nya 4.000 dan cash-nya dibayar 104.000. Artinya semua hutangnya sudah terpenuhi, hutang pokok dan hutang bunganya di tanggal 1 sesuai dengan perjanjian. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan.
sih Pak. Ya, Boleh di slide sebelumnya Pak, saya pengen lihat Pak. Boleh? ini, Iya Pak. oke, Oke, terima kasih Pak. oke, ya. Semua sudah pegang slide-nya ya. Tadi saya baru terlambat Udah Pak, ngasih gitu. sudah dikirim Oke ya, Pak. udah dikirim ya. Nanti kalau kalau mau dilihat lagi nggak apa-apa. Artinya ada proses bahwa ini potret bahwa perusahaan jangan hanya mengakui pada saat membayar saja, kan udah pakai gitu ya, menggunakan uang ini. Sama seperti di UNJ atau perusahaan kan udah menerima kontribusi karyawan. Ya akui dong sudah menggunakan interest expense atau kalau misalnya tadi ya uh, salary expense pada salary payable. Nah, ini contohnya ya tadi udah. Nah, berikutnya adalah value added. Value added. Kalau bahasa Indonesianya ini beda-beda. Ada value added atau pertambahan nilai. Value added tax, VAT kalau bahasa Indonesia VAT. Indonesia sering menggunakan VAT atau value added tax atau PPN. Atau ada juga sales tax sama juga pajak penjualan sama. Intinya adalah dikenakan pajak dari sejumlah berapa persen dari jumlah yang dibeli. Most country have a consumption tax. Nah, saya kasih gambar dulu di Indonesia. Di Indonesia ada pajak untuk daerah, daerah itu provinsi, kabupaten, dan kota. Ada juga pajak untuk pemerintah pusat. Nah, pajak yang dikumpulkan dan dibayarkan kepada pemerintah pusat untuk operasional pemerintah pusat adalah PPH, pajak penghasilan atau eh, pajak atas gaji. Misalnya saya gaji, misalnya saya gaji 1 juta, dipotong 15% pajak. Berarti yang saya terima adalah 850.000 bersihnya. Nah, uang itu disetorkan ke kas negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengambil pajak apa lagi? PPH, PPN. Kalau Anda beli, misalnya Anda beli buku atau Gramedia, Anda kena atau beli sesuatu lah barang gitu ya, Anda kena PPN 10%, berarti itu untuk pemerintah pusat. PPH, PPN, PPH semua PPH 21, PPH 23 itu untuk pemerintah pusat. Tapi ada juga yang untuk pemerintah daerah, apa? PBB. PBB itu untuk pemerintah daerah, kabupaten, kota. Jadi kalau misalnya untuk di em, pajak bumi dan bangunan tempat Anda tinggal misalnya, itu kena PBB. Berikutnya pajak pembangunan, pajak pembangunan untuk daerah. Misalnya Anda nonton, Anda makan, Anda nonton konser, nonton bioskop dan sebagainya. Itu untuk pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah dapat pajak tertentu, pemerintah pusat dapat pajak tertentu. Kayak di Indonesia konsepnya semua pajak pemerintah pusat sama. Jadi tarifnya untuk pemerintah pusat sama, seragam se-Indonesia. Untuk tarif pajak PPH, PPN 11% saat ini. Tahun depan naik jadi 12%. 2 tahun lalu masih 10%. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, tapi setiap negara akan punya beda-beda tarif pajaknya. Tergantung dari wewenang atau otonomi. Jadi kalau Indonesia itu kan negaranya negara kesatuan. Jadi semua setara sama tarifnya. Tapi kalau misalnya negara federal, Amerika negara federal, ada pajak eh, PPH-nya dan PPN-nya ada. Jadi PPH itu ada pajak provinsi atau mereka bilang state, ada juga pajak pemerintah pusat. Jadi ada juga federal tax. Nah, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Tapi kalau untuk artinya PPH pajak penghasilan untuk pemerintahan negara bagian bisa berbeda-beda satu dengan lainnya. Begitu juga PPN. Ada negara bagian yang nol, ada negara bagian yang kecil dan sebagainya. Dan itu tergantung pada negara bagian masing-masing. Oke, dalam konteks Indonesia ngapal ini gampang. PPN, PPH tarifnya gampang, semua sama. Jadi karena dipotong, tugasnya adalah store kembali. UNJ sebagai pemotong pajak. Gaji saya dipotong, dipungut, dia namanya dipungut, kemudian disetor, harus setor. Sehingga eh, jumlahnya akan harus ditambahkan. Oke, ini misalnya contoh untuk ini ada sebuah perusahaan Hill Farm, Hill Farm Wheats. Ya, dia petani gandum, kemudian dia menjual itu kepada Sunshine Baking seharga 1.000. Oke, Hill Farm Wheats. Oke, oke, makes the following entity to record assuming the VAT, value added tax 10%. Kalau misalnya pajak
PPN-nya 10%, berarti si Hill Farm, si pembeli, dia harus bayar bukan cuma 1.000, tapi 1.000 plus 10% atau 1.100 gitu ya. Oke, uang yang kas diterima oleh si Hill Farm 1.100. Tapi jangan lupa, yang diakui oleh si Hill Farm nggak boleh 1.100 pendapatannya. Kenapa? Karena pendapatannya dia hanyalah yang dia berikan apa gandum tersebut seharga 1.000. Maka dia boleh mengakui pendapatan dari penjualan gandum seharga 10.000 saja, sales revenue-nya. Sedangkan yang 10%-nya itu adalah tax payable atau dalam hal ini adalah hutang pajak PPN, VAT, VAT payable 100%. Artinya yang 1.000 ini adalah pendapatannya dia karena dia sudah menyerahkan gandumnya dan dia menerima uang, tapi karena si Hill Farm White ini adalah pemotong pajak, tugas dia harus memotong. Jadi nggak boleh nggak memotong. Kalau ada penjualan melekatlah kewajiban untuk memotong. Maka 100-nya bukan uangnya si Hill Farm, bukan haknya maksudnya. Uangnya dipegang ya. Kalau di Indonesia kalau sudah memungut PPh atau PPN paling lama sebulan, bulan depan harus disetorkan. Oke. Jadi value added tax ini adalah payable, bukan revenue. Jadi tugasnya si Hill Farm nanti yang 100 ini disetorkan kembali kan? Tinggal dibalik jurnalnya gampang. Value added tax payable pada cash pada saat nanti disetor. Sampai sini ada pertanyaan, komentar, silakan. Bisa terbayang ya. Artinya hmm, ada perusahaan dulu kalau Anda mau lihat googling dan sebagainya, ada perusahaan yang nakal-nakal juga dia udah memungut pajak tapi nggak di-store ke negara. Oke, jadi ada nggak wajar juga kan? Jadi dia nerima udah potong harusnya dia setor. Tapi jadi bermasalah sama hukum ya. Oke. Untuk yang lain-lain bisa jadi teksnya beda-beda persennya ada yang 6% tergantung macam-macam lah ya. Tapi kalau dalam konteks Indonesia 11% saat ini tahun depan jadi 12%. Jadi kita nggak usah ngeliat contoh yang lain. Pokoknya eh, yang dibayar oleh si pembeli adalah harga harga barang tersebut, harga barang atau jasa plus 10 plus 10%. Kalau Indonesia 11%. Oke. Oke, sama aja. Nah, berikutnya ini unearned revenue. Unearned revenue itu tadi contohnya itu ya. Pokoknya kalau misalnya ada revenue received before the company deliver goods or provide. Kalau revenue yang real sudah revenue dihasilkan, dia sudah ada pertukaran barangnya atau jasanya diserahkan, dia boleh ngakui sebagai revenue. Tapi kalau barang atau jasanya belum diserahkan tapi sudah menerima uang, berarti revenue-nya unearned, belum diakui. Makanya kalau misalnya ada contoh-contoh nih, misalnya di perusahaan ini, airline, Anda beli tiket pesawat. Pada saat Anda beli, airlines tidak boleh mengakui sebagai tiket revenue karena Anda belum terbang, kecuali Anda terbang beli di hari Anda terbang, gitu ya. Oke, tapi harus boleh diakui sebagai unearned revenue karena sudah menerima uang tapi belum ada jasa yang diberikan karena Anda belum terbang juga. Magazine publisher, Anda langganan majalah, langganan Netflix, langganan video.com dan sebagainya, Anda beli mungkin 6 bulan setahun. Nah, si tadi misalnya magazine atau TV tersebut belum boleh mengakui sebagai pendapatan dari langganan. Subscription revenue belum boleh. Kenapa? Karena karena waktunya belum bermulai. Nanti sejalan waktu sebulan, 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 sebulan pakai setiap bulan dia boleh mengakui sebagai revenue. Artinya apa? Revenue ini nanti soal waktu aja. Revenue ini akan timbul diakui saat soal waktu. Kalau misalnya barang atau jasanya di deliver, diberikan, maka sudah boleh ngakui. Anda langganan Netflix, TV, Anda langganan Video.com, Anda beli paket sebulan, apa misalnya nonton Liga Inggris sebulan, satu musim, gitu ya. Video.com atau TV yang lain, belum boleh ngakui sebagai revenue seluruhnya, karena faktanya uang itu sudah diterima bukan untuk sekali nonton, untuk satu musim. Berarti setiap bulan bahwa dia boleh mengakui sebagai revenue seiring dengan berjalannya waktu. Tapi selama di awal harus diakui sebagai unearned revenue. Hotel juga gitu. Misalnya Anda beli untuk terbang nginap, tapi sebelum
Anda pergi ke hotel tersebut dan menerima kamar, maka hotel tersebut boleh mengakui, belum boleh mengakui sebagai rent revenue ya. Baru bolehnya unearned revenue. Jadi cash pada unearned ticket revenue, cash pada unearned subscription revenue, unearned pada cash pada unearned rent revenue kalau hotel. Nah, nanti kalau misalnya semua jasa-jasa tersebut sudah disalurkan, tinggal dibalik. Oke, unearned ticket revenue, tadi yang ada kredit di debit, dan baru kita ngakui benar-benar realnya revenue di sebelah kredit. Kira-kira gitu. Cara berpikirnya gitu ya. Berpikirnya dua pihak harus memberikan pertukaran barang atau jasa. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu, uang misalnya, tapi belum mendeliver jasa atau barang, maka dia belum boleh mengakui sebagai revenue. Tapi kalau misalnya pihak kita sebagai penjual barang, tapi kita sudah mengirimkan barang atau jasa, tapi kita belum menerima uang, berarti kita punya tagihan, punya piutang, punya receivables, gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Lanjut ya. Oke, berikutnya sekarang ke unearned revenue. Contohnya ini em, tiket bola. Nah, ada yang suka nonton bola nggak? Banyak itu, Pak. Banyak nonton bola ya. Oke, sekarang supaya mudah membayangkan ini nanti ceritanya tentang kalau di Indonesia nggak ada tiket musiman, tiket apa season tiket atau season pass nggak ada. Tapi nanti supaya saya jelaskan ilustrasinya. Sebentar, saya stop dulu. Supaya jadi Anda memahami sepak bola, tapi sekarang bukan hanya strategi sepak bolanya, tapi memahami dari dalam konteks klub sepak bola. Jadi klub sepak bola profesional dia harus nyatat sesuatu kan? Dia nyatat sesuatu, jurnalnya gimana, transaksinya gimana supaya membayangkannya mudah. Anda harus membayangkan operasional klub. Nanti saya ceritakan. Ini untuk Anda gambaran aja. Oke, oke, ada yang suka nonton Liga Inggris nggak? Nonton, Pak. Oke, ini tebak di stadion mana nih? Nggak tahu ya. Wembley bukan sih, Pak? Bukan, Wembley saya pernah juga waktu semifinal. Aston Villa versus Liverpool tahun 2015 saya nonton tuh. Oke, saya jadi sekolah S3-nya di Inggris. Jadi saya sesekali saya kerja sambil kerja part time saya nonton bola lah sekali. Ini Villa Park. Jadi Villa Park, Aston Villa. Jadi di Birmingham ada klubnya, ada Aston Villa, ada West Bromwich Albion, ada Birmingham City. Tapi yang saat ini yang ada di Premier League, yang Premier League hanya Aston Villa. Jadi saya kontrak rumah dekat sini. Kadang-kadang nonton bola. Nah ini sekitar 12 tahun lalu lah waktu saya masih sekolah S3. Nah, gambarannya gini. Oke, saya stop dulu. Jadi ini 42.000 penonton kapasitasnya. Oh, waktu itu ini saya waktu itu lagi kurang bagus Aston Villa. Kalau sekarang musim lalu juga udah mulai bagus ya Champions League sekarang. Waktu itu nih pas nonton ini Aston Villa kalah 3-2 sama Manchester United. Jadi Aston Villa udah unggul 2-0. Kemudian Cikarito masukin apa hat-trick 3 jadi kalah Aston Villa 3-2. Oke, ya ceritanya gitu. Nah, sekarang yang dibayangkan adalah seperti ini. Em, Satu kapasitas stadion itu tidak semuanya tiket dilepas seperti kita nonton bola itu em, dijual dilepas apa tuh namanya? Orang bilang war ticket gitu ya. War ticket buat nonton bola misalnya. Nah, entah itu klub atau timnas. Jadi basisnya adalah database. Nah, kalau timnas sudah mulai tuh buat bangun database. Jadi setiap orang akan punya ID gitu ya. Nah, jadi di Inggris sudah punya, saya masih punya tuh ID-nya Aston Villa. Kadang-kadang setahun sekali saya dikasih ucapan selamat ulang tahun sama Aston Villa. Nanti saya dapat diskon tuh 10% kalau beli sesuatu. Tapi karena saya di sini kan saya nggak menggunakan. Intinya adalah historinya saya nonton itu ada di database-nya dia. Dan histori tersebut akan memberikan kesempatan saya boleh beli tiket dan nonton itu tergantung dari sesering apa saya nonton. Kalau saya jarang nonton, saya akan tidak dapat prioritas untuk membeli lebih dahulu. Oke, jadi yang sering nonton
Yang belinya satuan itu akan dapat beli duluan. Begitu juga UE yang jadi nggak ada orang tahu-tahu pengen nonton UE gitu. Padahal dia nggak pernah nonton UE yang nggak bakal dapat tiket juga gitu ya. Urutannya akan dapat yang terakhir kalau ada sisa. Biasanya nggak pernah ada sisa. Nah, kira-kira rata-rata tuh setengah dari kapasitas stadion itu dijual untuk season tiket, season pass. Artinya misalnya Aston Villa 42.000, 20.000 atau 22.000 itu udah dibeli tiketnya oleh si penonton yang beli tiket tahunan. Jadi klub sudah memperoleh uang duluan di depan dan dia berkewajiban untuk menyelenggarakan pertandingan selama satu musim. Ngitung sederhananya kan gini, ada 20 klub dalam satu Liga Inggris, 20 klub berarti 20 di luar klubnya tersebut, berarti akan ada 19 lawan kan? Nah, setiap kali 19 lawan itu akan bermain di kandang misalnya di Villa Park, 19 kali itu tim lawan datang, berarti akan ada 19 kali home games kan. Nah, 19 kali home games itu paketnya berapa untuk nonton setahun? Nah, kalau Aston Villa termasuk yang murah 500 lah. 500 berarti rata-rata cuma 25. Tapi kalau misalnya United, kemudian Liverpool bisa 35, 40. Tapi kalau klub London lebih mahal karena klubnya kota besar. Jadi Spurs, Chelsea itu tiket atau Arsenal lebih mahal. Arsenal paling mahal season tiketnya. Season tiketnya paling mahal. Jadi seperti itu. Artinya klub sudah dapat uang di depan untuk satu musim dan jadi dia sudah menerima haknya, tapi kewajibannya dia belum deliver. Artinya apa? Ya belum ada jadwal pertandingan kan. Nanti dalam sebulan misalnya ada 2 kali home game, setiap ada game terselenggara home game, maka dia boleh mengakui pendapatan atau revenue, football ticket revenue. Tapi kalau waktu dia di awal nerima uang ini, dia nggak boleh ngakui revenue, tapi unearned revenue. Itu konsepnya ya. Unearned revenue dilakukan di awal, setiap kali ada pertandingan terselenggara, maka klub ini sudah mendeliver atau menyelenggara pertandingan. Berarti di setiap pertandingan terselenggara, dia harus membalik, buat jurnal pembalik unearned ticket revenue pada pada tiket revenue. Artinya dia sudah berhak tuh mengakui pendapatan yang benar-benar pendapatan karena si dia sudah menjalankan kewajibannya dia menjalankan pertandingan. Oke, konsepnya itu dulu dipegang. Ya, kalau konsepnya dipegang, gampang nanti. Jurnalnya tinggal ngikutin aja. Oh, berarti klub sudah nerima uang duluan, tapi pertandingan belum terlaksana. Berarti pas klub menerima uang, berarti itu bukan pendapatan, karena dia belum menyelenggarakan pendapatan. Baru unearned ticket revenue. Nah, sekarang nyambung ke PowerPoint slide tadi. Nah, ini contohnya Liverpool. Liverpool, saya nggak pernah nonton ke Liverpool, saya pernah main, tapi main lah beberapa kali ke Liverpool, termasuk kalau ada main yang ke Anfield atau apa main, mungkin orang Indonesia berkunjung ke saya, temenin dong mau main ke Anfield, ya udah saya temenin gitu ya. Nah ini contoh saja. Liverpool itu menjual 10.000 season soccer tiket ya, for 50 pound sterling for its 5 game home game. Ini jangan dibayangkan season, namanya ini season soccer season. Tapi ini bukan sepanjang tahun. Ini dia paketan. Ada kadang-kadang ada tiket bundle. Bundle tuh misalnya 4 kali home game sekeluarga, satu keluarga. Jadi family tiket itu ada tuh 2 orang tua 2 anak itu lebih murah. Jadi belinya berempat langsung family. Karena yang nonton bola tuh bukan keluarga tapi nenek-nenek, kakek-kakek juga suka nonton bola. Oke, kalau 50 pound sterling untuk paketan 5 home game berarti 50 bagi 5 berarti sekali nonton 10 ya. Nah, ini bukan harga realnya, tapi untuk gampang saja. Berarti Liverpool akan mendapatkan 10.000 kali 50 kan untuk 5 kali home game. Nah, tanggal 6 waktu dimulai dijual ada 10.000 yang beli. Oke, cash. Oke, pada unearned ticket revenue. Cash diterima sama klub nih 50 pound sterling kali 10.000, terima 500.000 pada unearned ticket revenue. Kenapa unearned ticket revenue? Karena waktu dijual tiket ini, itu paket untuk 5 kali nonton 50 pound sterling ini angkanya dimurahin lah supaya gampang.
kan klub belum menyelenggarakan pertandingan, tapi dia udah dapat uang, maka dia tidak boleh mengakui sebagai revenue, tapi unearned, ya. Terus tiket belum diperoleh karena belum dihasilkan, dia belum menyelenggarakan pertandingan. Oke, kemudian as each game is completed, Liverpool record recognition of revenue with following entry. Oke, misalnya pertandingan ke depan, misal Liverpool home gamesnya versus United misalnya. Nah, berarti satu pertandingan terselenggara, berarti si Liverpool klub ini boleh mengakui ada pendapatan tiket nih, tiket revenue. Sejumlah apa? Sejumlah proporsional seperlimanya, karena pertandingan ada 5 kan? Ini yang pertandingan pertama nih yang diselenggara untuk home game-nya. Tanggal 7 dia balik aja jurnalnya. Under revenue pada tiket revenue sebesar 100.000. Karena kan tadi kan untuk 5 kali pertandingan ya. 5 kali pertandingan. Jadi kira-kira gitu. Untuk struktur pasar atau eh, database-nya udah bagus, kemudian fansnya juga udah punya daya beli dan kira-kira memang juga data apa namanya gampang menjual. Sebenarnya secara jurnal itu nggak susah. Kenapa? Karena udah pasti. Jadi bukan ngejual tiket pada saat pertandingan aja. Di depan udah ada tuh. Artinya waktu di depan udah nerima uang besar tuh di depan. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau klub-klub yang besar rata-rata buat season tiket aja bisa ngantri. Artinya nggak mudah juga. Oke, tapi dari sisi pengelolaan, dia punya uang di depan tuh yang dia bisa selenggarakan untuk operasional dan sebagainya, gitu ya. Nanti seiring waktu, nanti tadi misalnya pertandingan pertama home game-nya Liverpool, nanti pertandingan berikutnya ada home game lagi, bikin lagi jurnal seperti jurnal tanggal 7. Terus sampai 5 kali selesai. Sampai kalau sudah selesai semuanya berarti semuanya sudah jadi revenue. Tidak ada yang dikembalikan. Tahu saya sih nggak ada tiket yang udah beli terus dikembalikan. Karena jadwalnya pasti. Kalau di Indonesia kan kadang ya kalau jadwalnya nggak dipindah, stadionnya dipindah. Repot lah kan industri gitu kan. Kira-kira gitu. Artinya ada ketidakpastian. Siapa yang mau beli tiket home game satu musim? Kalau misalnya pertandingannya jadwalnya digeser, stadionnya digeser, nggak pasti kan? Kayak seperti itu. Jadi nggak pernah ada di Inggris nonton bolanya tuh partainya diusir gitu ya kemana gitu nggak pernah ada. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau Anda bisa membayangkan situasinya untuk membuat jurnalnya gampang. Yang penting prinsipnya tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kan itu per 5 kali game. Sekali game itu kan 100.000. Itu Hmm. berarti kayak dicicil gitu ya. Misalkan baru satu pertandingan 100.000, terus nanti pertandingan lagi 100.000, terus lagi Pak sampai 5 kali. Kayak gitu, Pak. Betul. Betul. Intinya kan gini, prinsipnya adalah kita boleh mengakui revenue. Revenue itu kan yang real. Kalau kita sudah mendeliver barang atau jasa. Anda misalnya jual kaos misalnya. Pas Anda jual kaos, pembeli ngirim uang ke Anda langsung kirim tuh misalnya kaos. Kan sama-sama kedua pihak sudah melaksanakan kewajiban ya kan? Berarti Anda boleh ngakui sebagai revenue. Tapi kalau misalnya si pembelinya, sorry, Anda misalnya jual kaos, pembelinya sudah ngirim ke uang ke Anda, tapi Anda baru mengirimkan kaos, dicetak dulu, beli bahannya, sablon, baru 2 minggu lagi. Nggak boleh Anda mengakui jurnalnya sebagai revenue. Kenapa? Karena Anda belum memenuhi kewajiban untuk mengirimkan kaos. Belum ada pertukaran yang realnya dua pihak sama-sama memenuhi kewajiban. Jadi kalau misalnya tadi contohnya kaos, kita harus buat jurnal yang sama seperti yang di sini. Cash pada unearned revenue, unearned um, misalnya t-shirt revenue. Kapan jadi revenue-nya? Nanti kalau udah ngirim kaosnya kan, kalau di sablon mungkin dikirim. Nah, sama seperti pertandingan ini. eh, Tanggal 6 dia menerima uang, tapi belum boleh mengakui sebagai revenue karena pertandingannya belum terselenggara. Setiap kali pertandingan terselenggara selama 5 kali, kali terselenggara itulah berarti si klub ini sudah menjalankan kewajibannya pertandingan. Untuk apa? Ya, stadionnya disiapkan, dibersihkan, apa
tamu diamankan, aman, nyaman dan sebagainya. Berarti dia sudah menyelenggarakan pertandingan, izin keamanannya dan sebagainya. Udah terselenggara. Nanti 4 kali lagi bikin jurnal lagi. Artinya pada saat sudah terpenuhi semuanya, berarti dia sudah mendapatkan tiket revenue untuk keseluruhan pertandingan. Real. Dua pihak sudah menjalankan. Kalau si fans tadi sudah bayar 50 di awal, dia nonton terus tuh 5 kali. Berarti kan dua pihak sudah menjalankan kewajibannya. Si penontonnya sudah nonton 5 kali, si klubnya sudah menyelenggarakan pertandingan 5 kali. Kalau misalnya polanya seperti ini, klubnya sudah mapan dan sebagainya, akuntannya atau bukan akuntannya, pokoknya yang ngitung keuangan, prediksi biaya operasional jadi gampang. Kenapa? Ya, apalagi kalau stadionnya nggak pernah kosong gitu ya. Udah kebayang tuh jumlah uangnya, tinggal uangnya ada yang mau di depan atau per pertandingan. Makanya tapi dia diatur sih. Oke, kebayang ya? Jawabannya bisa ya? Ya, kebayang kok, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Konsepnya seperti pre-order. Ya, seperti pre-order. Intinya sama seperti pre-order atau DP lah. Anda tahu DP ya, down payment ya. Nah, misalnya gini deh juga deh, misalnya ada manufacturer mobil. Mobil ini mobil yang ditunggu-tunggu sama masyarakat. Kalau mau beli mobil ini harus DP dulu 10%. Dan mobilnya baru diserah terimakan sebulan lagi. Karena mobil itu harus dibikin, dirakit, mesin dan sebagainya sampai jadi. Waktu nerima uang 10%, namanya juga dibilang DP kan. Berarti si perusahaan yang manufacturer mobil, dia nggak boleh bilang jual sales revenue untuk car revenue. Belum boleh, karena kan dia belum menyerahkan mobilnya. Tapi dia nerima DP, berarti ya unearned ticket revenue itu DP juga sama, sama aja, down payment. Berarti kalau DP itu kan seperti utang kan, ya. Jadi jangan dikira kalau unearned revenue itu sebenarnya revenue, bukan. Ini hutang. Kenapa? Karena kita sudah menerima uang tapi belum memberikan barang atau jasa. Kira-kira gitu. Kalau mobil tadi, oh sebulan lagi baru diserah terima kan mobilnya. Dan si pembeli harus membayar sisanya tadi udah DP 10%, membayar sisa 90%. Nah, kalau itu gampang. Tiket revenue-nya langsung diakui pada saat seperti itu 100%. Tapi yang dibalik Anda tiket revenue pada revenue hanya 10%-nya. Senilai DP. Kalau yang 90%-nya kan memang pada saat diterima dia langsung boleh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita berpikirnya Anda dari sisi manajerial pengelola perusahaan, ya Anda jadi terpikir ini saya sudah memberikan menjalankan kewajiban saya belum sebagai penjual. Penjual itu kan berarti apa? Mengirimkan barang atau jasa. Kalau sudah menerima uang, tugasnya adalah mengirim barang atau jasa. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, ini sudah salary and wages tadi sudah. Social security tax ini konteksnya gini deh yang saya. Nah, ini gaji. Nah, misalnya salary wages aja. Ah, nah, ini kalau kebetulan ini Pak tanggal 14 kok sudah ngakui payable. Nah, ini karena kalau di Inggris, di Amerika itu bayar gajinya itu 2 mingguan. Jadi kerja part time atau anak saya di Amerika kerja, dia gajinya tiap 2 minggu. Artinya pada saat dipotong dia harus ngakui ada payable. Macam-macam tuh potongan-potongannya. Misalnya gini, misalnya Anda bekerja, bekerja bukan Anda deh, seseorang bekerja. Eh, dia punya cicilan per koperasi. Nah, waktu kerja dipotong kan sama orang keuangan kan? Nanti uang tersebut disetorkan ke koperasi orang-orang keuangan. Punya cicilan kredit bank, misalnya Bank Mandiri. Nah, dipotong deh tuh pas gajian. Nah, tugas perusahaan adalah menyetorkan kepada Bank Mandiri. Ada cicilan BPJS, jam sostek, cicilan koperasi, lain-lainnya. Semua dipotong-potongin tuh sama perusahaan. Tapi diakui sebagai payable atau hutang. Kenapa? Karena ini harus disalurkan lagi kepada pihak ketiga tadi. Pada BPJS, pada koperasi, pada bank, dan sebagainya. Yang bukan haknya perusahaan. Oke, seri payable pada cash. Kalau bayar cash, gampang nih. Seri expense, seri payable pada cash. Oke, gampang lah. Oke, saya kira itu kalau untuk hal
macam-macam lah, tapi beragam. Nah, ini sekarang yang berikutnya. Current maturities. Current maturities ini portion of long-term debt that comes due in current year. Secara definisi, utang jangka pendek termasuk salah satu di antaranya adalah current maturities. Kalau bagian dari utang jangka panjang yang setahun ke depan akan jatuh tempo, maka dia harus dipindahkan posisinya ke current liabilities. Kalau itu sih jurnalnya tinggal reklas aja. Misalnya seperti ini nih contohnya nih. Illustrationnya Wendy Construction issue 5 year interest bearing 25.000. This is not specified that it January Wendy should pay. Jadi sederhananya ini ada utang jangka panjang ya. Utang jangka panjang berupa sebutlah obligasi lah. Pokoknya utang jangka panjang lah. Ada belum belajar obligasi. Oke, 25.000. Nah, nah dia bersedia minjam, ada bank yang bersedia minjamkan kepada dia 25.000, tapi cicil ya, setiap tanggal 1 Januari 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 sampai 25.000. Oke, ini hanya mau menampilkan dari 25.000 tersebut, berarti kan 5 kali tuh bayarnya, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 sampai 5 kali. Dari 25.000 tersebut akan ada yang satu tahun ke depan jatuh tempo. Berarti yang satu tahun ke depan jatuh tempo dia tidak ditaruh di long term liabilities, tapi dipindahkan ke current liability. Kenapa? Karena dia akan jatuh tempo dalam waktu setahun ini. Jadi di tampilan di neraca itu tidak semuanya 25.000-nya long term liability, tapi long term liability-nya hanya yang untuk jatuh temponya tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, empat aja. 4 kali 5.000, 20.000. Tapi yang setahun ke depan akan jatuh tempo diakui sebagai current liability. Oke ya. Jadi posnya akan seperti itu. Em, ini tampilannya di laporan. Ini contoh yang di luar negeri, tapi nanti yang Indonesianya saya buka laporan keuangannya supaya lihat. Nah, ini tampilannya. Current liability ini ada notes payable, ada account payable, ada accrued expense, salary, wages, unearned revenue, income tax, warranty liability, long term. Yang paling bawah ada long term debt, due within 1 year. Jatuh temponya, due-nya, jatuh temponya dalam waktu setahun ini. Maka dia harus ditaruh di current liabilities. Meskipun namanya long term, tapi dia maksudnya current portion. Porsi yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun, dia harus tampilkan bagian dari current liability. Warranty liability juga gitu. Kewajiban jaminan. Nah, misalnya perusahaan handphone. Kan Anda beli handphone dapat garansi ya. Setiap kali ada yang dia klaim untuk garansi ganti tenaganya, spare partnya dan sebagainya. Kalau ada yang klaim harus diganti. Jadi perusahaan-perusahaan handphone jangan tidak menganggarkan atau mengakui kewajiban warranty. Warranty itu jaminan maksudnya. Kenapa? Pasti ada yang komplain. Mau yang komplain dari 1 juta orang yang beli handphone ya 5, 10, tapi harus ada. Artinya apa? Kalau Anda misalnya beli handphone, Anda pasti berharap tidak kepakai kan kartu garansinya. Tapi buat perusahaan, dia tetap harus siap bahwa dia punya rata-rata lah. Kalau ada produk jual handphone, mungkin dari 1 juta orang mungkin 2% misalnya yang pada klaim untuk garansi. Nah, dianggarin lah dia punya liability. Kenapa? Kewajiban tadi. Karena memang harus dianggarkan uang kalau ada yang mengklaim penggantian dan sebagainya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh laporan keuangan di Indonesia. Ada dua perusahaan manufaktur dan nanti perusahaan pemerintah. Kita dulu manufaktur. Astra International. Nah, Astra International gimana sih nyusun current liabilities-nya? Nah, ini Astra International nih. Astra International kalau nggak salah mengelola 6 merek mobil, 1 merek motor. Motor adalah Honda. Kalau Astra mobilnya Daihatsu, Toyota, macam-macam lah. Oke, ini tahun laporan keuangan terbaru 2023 dikomparasi 2022-2023.
Yang paling kiri adalah bahasa Indonesia, yang paling kanan adalah bahasa Inggris. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang di paling kanan liabilities-nya dia ada dua tuh. Ada current liabilities atau jangka pendek, ada yang non current. Non current itu long term yang di bawah tuh. Nah, hari ini fokusnya untuk yang current. Artinya bagaimana sih Astra menampilkan utang-utang jangka pendeknya di laporan keuangan dia? Nah, ini Anda sambil lihat nih. Oke, short-term borrowing sama tuh tadi misalnya kalau notes payable dia ada trade payable. Mungkin dia beli Astra bikin mobil dia beli material, beli ban, beli apalah barang-barang dan sebagainya untuk sampai jadi mobil. Nah, kan dia punya punya utang jangka pendek kepada supplier. Tax payable. Nah, ini juga sama nih. Utang pajak. Oke, karyawannya dia. Accruals, utang gaji bisa. Employee benefit. Unearned revenue, unearned income. Unearned income atau unearned revenue sama nih. Ini bisa jadi orang-orang yang mau beli mobil atau motor nih udah DP nih. Tapi si Astra belum mengirimkan mobil atau motor. Karena dia DP, itu bukan hak. Makanya dia belum jadi revenue, tapi masih jadi hutang atau unearned. Unearned revenue atau unearned income itu adalah hutang sebenarnya. DP kan hutang. Berikutnya yang paling bawah ada current portion of long-term debt. Kalau Astra punya hutang jangka panjang sama bank. Astra menerbitkan obligasi. Nah, bagian yang jangka pendek, yang 1 tahun akan jatuh tempo, dia pindahkan yang dari ke non current liability. Non current kan yang jangka panjang. Misalnya sebutlah misalnya jangka panjang misalnya 10 tahun. Tahun pertama dia harus pindahkan tuh nilainya ke current liabilities. Nanti tahun kedua sampai ke 10 dia tetap catat dan taruh di non current liability. Kira-kira tampilannya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya stop. Sekarang kita lihat ke laporan keuangan Pemda DKI. Ini ini contohnya Pemda DKI menampilkan utang jangka pendek seperti apa sih Pemda DKI ini? Nah, kira-kira gini. Nah, ini kewajiban jangka pendek. Ini nggak ada bahasa Inggrisnya. Kebetulan kan pemerintah Indonesia, jadi bahasa Indonesia semua. Ada kewajiban jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjangnya di bawah, tapi kita di sini jangka pendek saja nih. Jangka pendek, dia ada yang pertama adalah utang perhitungan pihak ketiga. Kalau pemerintah itu kebetulan kalau dari dulu menuliskannya pihak itu pihak. Makanya kalau misalnya dia menyebut PFK itu sebenarnya dana pihak ketiga maksudnya. Perhitungan pihak ketiga. Itu apa misalnya? Pihak ketiga itu apa? Ya, pajak, uang BPJS, uang jam sostek, uang uang cicilan macam-macam. Artinya, uang itu sebenarnya uang pihak ketiga yang harus akan disetorkan. Berarti kalau Pemda DKI ini, contohnya, ini ada potongan-potongan dari karyawan yang harusnya uangnya akan disetorkan, tapi belum disetorkan sama dia. Soal waktu aja. Tapi intinya, uang tersebut yang dipotong-potong tadi untuk PPh, potong cicilan, potong jam sostek dan sebagainya, atau pembelian apapun, pembelian panci misalnya gitu ya. Nah, itu harus setorkan kepada pihak ketiga. Nah, itu disebutnya di sini utang perhitungan pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga. Maksudnya third party yang akan menerima pembayaran dari perusahaan karena tadi kerjasama. Ya, utang bunga kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah Jakarta pinjam uang sama pemerintah pusat, dicicil lah dia. Ya, kayak kira-kira seperti itu. Utang belanja, misalnya Pemda DKI membangun jalan, jembatan dan sebagainya. Nah, bagian-bagian dari utang yang harus akan jatuh tempo segera dan belum dibayarkan, maka akan dilunasi mungkin Januari, misalnya bangun jalan, jembatan dan sebagainya. Karena sudah jatuh 31 Desember, maka dia akan melunasinya di 1 Januari. Tapi akhir tahun diakui dulu sebagai punya hutang. Utang kepada tadi kontraktor-kontraktor pembangunan yang belum dilunasi. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini semangat Bapak nih maksudnya apa nih?
Ya semangat ya. Udah ngantuk ya? Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, Ya, izin bertanya. ya. Berarti nanti kita akan mengerjakannya seperti bentuk yang dipaparkan ini atau bagaimana ya Pak? Bentuk kalau Yang bentuknya ini. kalau bentuknya seperti PowerPoint yang ini, bikin jurnal yang bikin tadi. Misalnya bikin jurnal kalau klub tadi, yang penting kan prinsipnya bikin jurnal. Tapi kalau Anda supaya tahu kan tampilannya gimana sih kalau misalnya Anda bikin jurnal, nah ini laporan keuangan di perusahaan ini seperti ini. Tapi Anda tidak akan membuat laporan keuangan yang lengkap ini. Saya cuma mencontohkan bagaimana dari semua transaksi tadi misalnya hutang pajak, pendapatan diterima di muka, hutang gaji. Nah, itu ditampilkannya di mana di perusahaan yang real. Jadi kan kita belajar dari PowerPoint nih. Terus kan Anda perlu punya bayangan kan? Kalau perusahaan itu bikin laporan keuangan menampilkannya dari yang kita pelajarin ini itu di mana sih gitu ya. Makanya saya kasih tahu nih di PowerPoint di PDF nih, misal Astra Internasional. Anda nanti kalau kerja di perusahaan-perusahaan multinasional kan gajinya besar tuh. Anda bayanganlah, bisa paling nggak ada Anda bisa tahu, oh hutangnya dia segini nih, hutang pajak dia nih, dan sebagainya yang harus disetorkan. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya, saya eh, eh, kalau cuma Anda belajar jurnal saja, selesai sih sebenarnya cepat. Cuma kan kalau Anda bisa membayangkan sesuatu kejadian real seperti apa di bisnis, di industri dan sebagainya, Anda sebenarnya nggak perlu ngapalin jurnal. Kebayang saya nggak? Karena Anda logika kejadiannya, Anda ingat tadi misalnya, Liverpool udah jual 10.000 tiket terusan. Wah, dia dapat duit tuh. Tapi gamenya belum ada. Berarti Liverpool masih punya utang kan? Utang dari uang yang dari si fansnya, unearned ticket revenue tuh. Tapi kalau si Liverpool misalnya sudah menyelenggarakan pertandingan, berarti dia boleh tuh ngakui itu sebagai revenue setiap kali dia menjalankan pertandingan, menyelenggarakan pertandingan. Oke, begitu juga untuk yang transaksi lain. Misalnya ada di kantor dipotong gaji dan sebagainya. Itu uangnya bukan uang kantor tuh, uang pihak ketiga yang dipotong-potongin uang karyawan maksudnya, bukan uang ketiga. Uang karyawan yang dipotong dan harus disetorkan kepada pihak ketiga, disetorkan kepada negara, pajak, disetorkan kepada jam sostek, BPJS, disetorkan kepada bank yang memberikan kredit dan sebagainya. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang penting eh, Anda jangan terpikir, wah Pak, nanti jurnalnya dan laporan keuangannya Pak ribet. Nggak gitu juga. Kan Anda kan kalau di jurusan manajemen, nanti kan ada prodinya, sorry, konsentrasinya ada tuh, ada yang manajemen keuangan kan? Ada, ada tuh manajemen. Nah, manajemen keuangan itu kan memanage keuangan. Nah, keuangan asalnya dari mana? Ya dari transaksi tadi kan? Kayak seperti itu. Anda nanti mengambil investasi, analisis laporan keuangan. Akan mudah kalau Anda membayangkan kondisi asal ceritanya. Kalau Anda misalnya nggak ngambil manajemen keuangan, Anda ngambil marketing, Anda ngambil entrepreneurship, Anda mengambil strategi, ya mungkin Anda tidak menjurnal detail, tapi Anda bisa membaca laporan keuangan. Yang penting sederhananya, meskipun Anda jurusannya bukan akuntansi, jangan dibohongin sama orang akuntansi. Bayang saya, nggak? Jangan sampai dibohongin maksud saya. Ini gimana sih ceritanya akuntansinya bisa begini nih? Nah, misalnya Anda iya iya aja tuh. Nanti kalau dibohongin, kalau nggak dibohongin sih juga nggak apa-apa. Tapi saat artinya Anda tahu lah bagaimana transaksi dan sebagainya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi silakan. Bisa bisa ya, silakan ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Untuk di current liabilities jurnalnya nggak banyak. Tadi kan jurnal cuma sedikit kan. Oke. Nanti kalau di minggu depan atau pertemuan kedua jurnalnya agak sedikit banyak. Kalau untuk yang di equities atau modal jurnalnya agak sedikit. Tapi
Saya coba nanti buat ini lebih mudah supaya mudah membayangkan. Nah, kira-kira gitu. Oke, tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Sudah oke ya gambaran ya. Tadi pertemuan pertama. Oke, kalau gitu kita bisa selesai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke. Halo, jangan pada lift dulu.